juga dalam Islam. Saya ingin juara. Islamul Ka'bah. Orang yang tidak sampai ke Ka'bah, apakah gagal? Tidak. Itulah upaya dia. Dia hanya Islam dan hanya itu yang dia masih berjudi, berzina. Yang ayatnya kita baca. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dibantah oleh sahabat Nabi. Walaupun ia berzina ya Rasul, walaupun ia mencuri. Itulah yang dia buat. Karena surga itu 7 tingkat, saudara. Yang ke-8 bukan di dalam surga, di atapnya surga. Bila engkau memandang ke atas, adalah lampu-lampu ars. Jadi surga itu macam hotel bertingkat. Tingkat 1 paling bawah, 2, 3, 4. Yang ke-8 adalah di atas, sudah ada plafon, sudah langit yang dilihat. Kita mengharap di situ. Di situ ada sebuah telaga namanya Al-Kautsar, tempat Nabi Muhammad bertinggal. Al-Kautsar itu adalah mata air dari sungai yang 4 bermuara di Al-Kautsar itu. Sungai susu, sungai madu, sungai khamr, dan air biasa yang menyejukkan bermuara di Al-Kautsar itu. Nabi punya itu Al-Kautsar. Hanya orang-orang yang terhormat layak di situ. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, dia akan masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Betul. Surga tingkat pertama. Ada tingkat 2, saudara. Kita berupaya, jangan cuma kelas kelurahan. Kita jadi petinju kelas internasional. Kita beragama pun begitu. Janatun Naim yang saya arah, Janatun Firdaus. Hal baru pasti ditentang. Itu sudah konsekuensi. Saudara bikin mobil, bannya 16, pasti ditentang. Kita jelaskan. Jangan menentang, saudara. Ini lebih utama dari bannya 4. Dengan dalih-dalih yang akurat. Sekarang kita mulai mengkibarkan bendera laduna ilma. Ini ajarannya. Ditentang biasa, jangan marah. Hal baru. Nah, kita yang menjelaskan secara sabar. Ini dalil-dalilnya diambil dari Al-Quran dan hadis yang sangat sahih. Dan contoh soal di hadapan mata kami, ternyata imam awal dan beberapa orang laduna ilma bisa melihat itu. Saya punya cucu murid dari Pom Abri. Bisa melihat setan di dalam diri orang. Dan dia bukan pendusta. Benar? Ulang sekali. Benar. Berani bersumpah dengan nama Allah? Berani. Oh, tidak benar, kita jelaskan. Ilmu Allah itu luas. Ditulis dengan laut jadi tinta nggak cukup, ditambah sebanyak itu pun tidak cukup. Ada cucu murid saya bisa melihat kedalaman tanah. Ada minyak, ada emas, ada. Ini kita akan sumber dayakan. Kita akan menghadap Pertamina. Daripada Bapak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi berulang-ulang dengan biaya yang miliar, ada kalanya lubang tidak dapat, sudah keluar 3 miliar. Untuk pesantren kita 2 miliar. Kita tentukan kedalaman sekian ribu barel. Dan jenis minyak mentahnya adalah yang begini-begini. Saya nggak bisa. Tapi cucu murid saya. Itulah saya tidak boleh mengangkat bendera. Tidak mungkin. Masa guru besarnya nggak bisa, muridnya bisa? Itu kesombongan. Jangan begitu jadi manusia. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa ada kesombongan di dalam hatinya sebesar debu, maka Allah haramkan bau surga. Bau durian aja nggak boleh nyium, apalagi makan duriannya. Baunya aja haram. Bau surga haram, apalagi memasukinya. Hindari kesombongan. Jangan menunjuk jamaah lain kelas tempe, lalu kita kelas langitnya. Rendahkan, tawadhu. Biarlah Allah yang menilai. Bila seseorang itu benar, maka Allah akan mengangkat derajat. Kita buktikan. Kalau laduna ilma dari hari tambah miskin, maka terlaknat.
Tetapi bila tambah jaya, maka itu adalah kebenaran. Kita buktikan. Dulu kita ini cuma 9 orang, benar kan? 9. Sekarang 7.000 orang, saudara. Apa semua orang tolol? Ada hakim, ada jenderal yang mengakui kebenaran jamaah ini. Tentara, polisi banyak, insinyur, sarjana, ya kan? Itu menjadi wawasan bagi Anda untuk mentafakurinya. Kita lanjut tentang ihsan. Kita masuk dalam dimensi Islamul Kafah yang paling sulit. Paling sulit ini harus ada gurunya. Tidak bisa saudara jalan sendiri. Saudara kalau jalan sendiri memasuki Islamul Kafah, fase yang ketiga yaitu ihsan, saudara pasti hancur. Kalau saudara masih Islam, beriman, iblis laknatullah belum terlalu hirau. Ya, iman itu naik turun kata Nabi, tidak bahaya. Iman itu naik turun, Islam itu belum kokoh. Ada orang Islam masuk ke agama lain banyak, menunjukkan Islam itu tidak kokoh. Tapi bila orang mencapai tingkatan ihsan, mungkin dia akan bergeser dari agama ini, karena diperlihatkan secara visual, benar-benar ketemu Jibril, benar-benar ketemu Rasul. Wah, ini menyesatkan. Kita bahas menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baca aja. Ihsan subagamnya muttaqin. Dasar hukum muttaqin Surah Al-Imran ayat 102. Artinya Cukup. Muttaqin itu bukan Islam, bukan iman. Dia bahagian tersendiri. Kita bahas bahwa takwa itu bukan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, sudah beriman ya, berpuasalah kamu, agar kiranya engkau menjadi takwa. Jadi iman itu bukan takwa. Takwa ini bagian daripada ihsan, saudara. Saya lihat di televisi, pelantikan anggota DPR adalah harus bertakwa kepada Allah. Saya senyum-senyum asem, saudara. Ya Allah, anggota dewan itu nggak tahu yang takwa, yang menyumpah juga nggak tahu. Saya senyum-senyum sedih. Ya Allah, alangkah menangnya setan itu. Kalimat takwa ini menjadi konsumsi yang murah padahal tidak dimengerti. Saya ajarkan kepada saudara, apakah bertakwa itu? Lanjut. Surah Al-Imran ayat 102. Artinya, hai orang-orang yang beriman, Ya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, sebenar-benar takwa kepadanya, ya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. jangan mati melainkan Islam. Kalau kamu tinggalkan Islam, kamu tidak mencapai kafah. Adapun takwa itu bukan bahagian iman, karena sudah dikatakan, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Jadi takwa ini di luar iman. Ini episode ketiga untuk mencapai Islamul Kafah. Tahu apa takwa itu? Baca. Surah Al-Mu'minun ayat 52. Artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ya, Allah selalu menggarisbawahi ini agama yang benar, yang bisa menyampaikan kamu kepada nilai takwa. Agama yang satu, agama yang tidak terpecah belah, agama yang tidak saling mengkafirkan, satu, umatan wahidatan. Saya pesankan
kepada seluruh anak bangsa yang beragama Islam. Marilah kita dalam ayoman kasih sayang, saling melindungi. Tanda-tanda orang yang beriman itu adalah berkasih sayang sesama mereka. Tidak saling menekan, tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan, dan mereka keras terhadap orang-orang yang kafir. Laduna ilman, tebarkan kasih sayang. Berilah hadiah kepada orang-orang. Jangan membuat gagap. Jangan menelurkan kata-kata permusuhan. Dekati umarok. Harapkan kasih sayang mereka. Bila mengharapkan bangsa ini jaya adalah ulama wal umarok. Tunggal. Bila itu terpecah, maka bangsa ini akan tenggelam. Umat Islam akan rontok. Dan saudara semuanya dimintai pertanggungan jawab tentang kerontokan Islam ini. Lanjut. Syarat mutakin adalah melaksanakan segala rukun Islam dan muatan iman, termasuk menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu ditulis lagi, dibahas lagi banyak. Itu sudah mutawatir. Tuntutlah ilmu dari rahim ibumu sampai ke liang kubur. Tuntutlah ilmu walaupun engkau harus jalan dengan merangkak. Tuntutlah ilmu walaupun antara engkau dengan ilmu itu ada lautan api. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu dari rahim ibumu sampai ke liang kubur. Jelas, nggak usah dibahas lagi. Untuk mencapai mutakin, amalkan Islam, iman, dan tuntutlah ilmu. Coba carilah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ini dimensi perguruan. Tidak bisa nafsi-nafsi. Tidak bisa sendirian di kamar mencari ihsan ini. Silakan. Surah Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Lanjut. Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Carilah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan diam saja, jangan mandah. Berjalan di muka bumi. Kalau perlu dengan merangkak. Cari orang-orang yang bisa mengajar kamu mendekatkan diri kepada Allah. Apa artinya dekat kalau tidak bisa berkomunikasi? Hai Muhammad, bila ditanya tentang aku, kata Allah, jawablah aku ini dekat. Dekat sebagai fata morgana. Dekat sebagai hayalan. Gak bisa lihat, gak bisa meraba, gak bisa ngomong. Al-Quran dusta. Dekat itu artinya kenal, saudara. Aku ini lebih dekat dari urat lehermu. Terus kita percayai begitu aja tanpa bukti. Lebih dekat dari urat leher. Mana yang punya HP? Siapa punya HP? Ini HP. Bahasa Inggrisnya handphone. Coba saya rubah sedikit. H itu hampir mirip. P itu tempe. Jadi HP ini hampir mirip tempe. Sepotong tempe. Saya bisa hubungi saudara saya yang di Amerika dengan HP ini. Ini teknologi manusia. Yang kabelnya cuma berapa? Nggak ada 200. Saya sudah tanya kepada ahli HP. Berapa isi IC? Kira-kira 8. Kabelnya berapa? Ya ada 20-an. Otak manusia ini 24 juta kabel. Kolbu manusia itu di dalam lab dihitung 60 juta alur urat darah. Masa kalah sama ke HP? Yang jauh bisa hubungi dengan hampir mirip tempe. Terus HP kita yang buatan Allah tidak mampu ngomong sama Tuhan. Ini jebakan setan untuk tingkat ekstrim.
Kalau Islam dijebak, kamu yang terhebat. Kamu sudah stop. Sudah di situ agama. Kalau udah haji, udah habis hebatmu. Kamulah yang diridhoi. Yang bilang diridhoi ya kamu sendiri. Kamu beriman, sudah jago kan? Jago. Nah, masuk surga iya. Siapa yang bilang? Saya. Nah, terserah. Bukan Allah kan? Ini butuh dimensi penjelasan, yaitu sifat ilahiyah. Ya Allah, apakah sholat saya sudah diterima? Ini tingkatan ihsan. Apakah zakat saya diterima? Apakah tidak ada kesombongan sebesar debu ya Allah dalam hati saya ini, sehingga bau surga saya tidak dapatkan? Yang mengatakan tidak ada itu Allah, nggak boleh kita. Itu namanya hukum serta-merta, menilai diri sendiri. Itu kesombongan sebesar kerbau. Misalnya saya seorang anak, saya berkata, saya ini anak yang berbakti. Tidak boleh. Tanya sama bapak, Pak, saya ini menurut bapak sebagai anak yang berbakti atau tidak? Jangan menilai diri sendiri. Itu kesombongan bukan sebesar debu, itu kesombongan. Sebesar kerbau itu. Oke, kita lebih lanjut. Analogi, satu alat hampir mirip tempe ini bisa berhubungan ribuan kilometer. Yang Allah itu lebih dekat dari urat leher, tidak bisa dihubungi. Alangkah doernya Allah. Alangkah tidak modernnya Allah. Alangkah tidak saintifiknya Allah. Karena berjuta-juta orang tidak bisa berhubungan dengan Allah, lalu mereka memvonis tidak mungkin orang itu bisa berhubungan dengan Allah. Tidak mungkin. Sekarang kita mungkinkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Silahkan langsung masuk ke Ma'rifatullah. Surah Al-Baqarah ayat 186 artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Laksanakan seluruh imanku. Aku ini dekat. Laksanakan seluruh yang aku perintah. Islam, iman dan ihsan. Jangan cuma satu bahagiannya, ketiga-tiga bahagian itu kita selesaikan agar kita kafah. Labelnya label juara dunia itu. Ada juara kelurahan, ada pengajian aja ada. Musabaqat tilawatil Quran tingkat kelurahan dia menang. Begitu di Kota Madia gugur. Begitu di provinsi lebih gugur. Tingkat dunia tidak ada artinya. Tapi apakah kita harus menghina orang-orang yang tidak kafah? Tidak. Kita aja mari dengan kasih sayang Rahman dan Rahim. Mau yang lebih tinggi dari yang Anda sudah lakukan. Manusia itu bisa bicara dengan Allah dengan bukti akurat, menggunakan metode daya nalar dan kebenaran nasul Quran dan Sunnah Nabi. Metode berpikir atau analogi kita juga pakai. Kita dikasih Allah otak. Antara analogi ma'rifatullah itu, bila ditanya, hai Muhammad tentang aku, jawablah aku ini dekat. Sudah dibaca ya. Ayat berapa itu? Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Silakan buka di rumah. Tambah lagi. Pengantar ilmu makrifat. Ini belum makrifatnya. Lanjut. Surah Qaf ayat 16 artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
Allah tidak berkata kami, tidak berkata aku. Aku lebih dekat dari Allah berkata kami. Kalau ayat pertama Allah berfirman aku. Bila ditanya tentang aku, katakan aku dekat. Tapi ini lebih dekat dari urat lehermu, kami. Penjelasannya di mana? Cari guru. Kalau saudara manda di kamar memikirkan itu, saya jamin saudara majnun. Itu hidayah yang saling estafet kepada orang yang diberi hidayah, bertular kepada hidayah yang lain terus. Tapi itu ayat tidak mengatakan bahwa manusia itu mampu menerima wahyu. Apalagi kalamullah, bercakap-cakap dengan Allah, mustahil. Kita lanjut belajar. Surah Al-Kahfi ayat 109 sampai 110 artinya, katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Cukup ya? Kita gunakan kecerdasan logika, amanatul kubro, akal kita pakai. Ini yang berkata Allah mewakili perintah kepada Nabi Muhammad. Katakan Muhammad, saya ini hanya orang biasa mirip kamu. Baca. Diawali, ilmu Allah itu ditulis dengan kalimat Allah, ditulis dengan air laut jadi tinta, tidak bisa. Ditambah sejumlah itu tidak cukup. Lalu katakan Muhammad bahwa kamu itu bukan Superman. Kamu itu manusia biasa, mirip mereka, katakan. Nanti ada pendebat, oh itu Nabi. Nabi itu Superman. Yang bisa menerima wahyu cuma Nabi. Ini statement Allah. Nabi itu orang biasa. Hanya dia menerima wahyu. Lanjut. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Ya, tidak ada lebih apa-apa. Nabi juga bersetubuh, Nabi juga berak, Nabi juga kentut, Nabi juga batuk, Nabi tertawa, Nabi juga tidur. Tidak ada selain wahyu kelebihan beliau. Di statementkan Allah dalam Al-Quran, katakan Muhammad, kamu mirip mereka. Kamu bukan dibuat dari semen. Mirip darahnya, kolbunya mirip, penglihatannya mirip, daya pikirnya mirip. Hanya yang lain kena setan, Nabi dapat rahmat, kecerdasannya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah dimiliki Nabi karena daya juang membersihkan jiwa ini. Bukan serta-merta Nabi lahir udah cerdas. Nabi melalui proses pembersihan. Dioperasi sama Jibril 13 kali. Sama dengan kita. Setelah dioperasi beliau jago. Kita juga bisa melewati operasi-operasi yang diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mencapai maqaman mahmudah. Lanjut. Sampai jelas. Yang namanya saintifik adalah jelas, tidak bisa didebat. Itu akademis. Tidak ada suatu konsep yang akademis masih peluang untuk didebat. Kita coba mengajarkan bahwa hal ini tidak bisa didebat. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Barang siapa menghendaki perjumpaan. Perjumpaan itu artinya berjumpa itu melihat, jabat tangan, berbicara, komunikasi secara sempurna.
Berjumpa tapi tidak bisa melihat, tidak bisa komunikasi. Itu perjumpaan model apa? Tapi belum jelas. Mungkin ayat ini yang dikehendaki perjumpaan di akhirat nanti. Kita akan perjelas bahwa di dunia ini manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah dan berjumpa dan dialog kalamullah, tapi tidak sekehendak orang itu. Itu ada suatu nilai ketinggian atas seizin Allah. Hai Samsudin, ajarkan kepada jamaahmu tentang Islamul Kafah. Apa itu? Yang saya tidak mengerti, ya Allah, dari dulu ya ini Islamul Kafah. Ini dasar hukumnya hadis ini. Lalu muatan-muatan dari Islamul Kafah itu 3 ini. Oh, saya tahu ya Allah. Ayo Pak, cari ayat-ayat itu. Buka. Keluarkan kitab-kitab hadis. Kita telaah lagi. Kita kumpulkan data-data. Ini baru bersifat sementara. CD ini jadi, bukan ini yang bagus. Nanti akan terbit kitab Laduna Ilma, Ma'rifatul Islamul Kafah, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Ilmi, Ma'rifatul Quran, dan 50 ma'rifat. Itu yang betul-betul dipertanggungjawabkan secara akademis. Ini hanya suatu upaya. Jangan sampai imam awal mati belum mengajar. Jadi ya ajarkan dulu. Supaya kalau imam awal mati boleh debat. Oh enggak, imam awal bilang dulu begini dalam CD-nya. Tapi bila imam awal umurnya panjang dan selesai kitab itu, saudara tidak perlu berdebat. Silakan pulang ke kampung masing-masing dan dirikan pesantren. Canon, buku pedoman itu, sertai Al-Quran dan hadis yang lengkap. Dalil, saudara bisa jadi kiai yang qualified. Lanjut. Surah Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Bertakwalah, berjihadlah di jalan Allah, cari jalan pendekatan. Jihad itu yang utama adalah mengajak manusia ke jalan kebenaran. Jihad yang lain itu kecil. Ajak manusia sebanyak-banyaknya menuju Islamul Kafah. Itu adalah jalan jihad teragung. Saya berhasil menjaring 7.000 orang. Semoga masih ada sisa umur ini bertambah sampai 10.000. Barang siapa mengislamkan 2 orang, kata Nabi, dengan Islam yang sungguh-sungguh, ia sederajat Isa Al-Masih. Bila mengislamkan 3 orang, maka ia sederajat Musa. Bila 7.000 orang, nggak tahu sederajat siapa. Tapi apakah itu diterima Allah? Tunggu dulu. Nanti kita lihat. Di dunianya kita lihat, di akhiratnya kita lihat. Apakah Imam Ali di dunia lebih merosot kecerdasannya, akhlaknya, kekayaannya, kesehatannya, dan lain sebagainya, wibawanya, cintanya? Siapa yang cinta Imam Ali? Angkat tangan. Ini bukan tipuan. Bukan. Demi Allah. Demi Allah. Lanjut. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hai jiwa yang tenang, ya ayuhanan nafsul mutmainnah, irji ila rabbi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, irji ila, mendekatlah engkau kepada Allah. Tandanya engkau sudah dekat kepada Allah. Radiyah wa mardiyah, Allah ridho dan engkau ridho. Sebagai bukti keridhoannya,
Fadkhuli fi ibadi. Kamu bersekutu dengan hamba-hamba Allah, para wali, para malaikat, para nabi-nabi. Ini realisasi daripada fadkhuli fi ibadi. Jadi kita harus kokohkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sampai pada tingkat saintifik, akademis, ilmiah, tidak bisa didebat. Saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang masih punya celah untuk didebat. Lanjut. Hadis sahih riwayat Ibnu Sab'an dalam Adabul Imala dari Ibnu Mas'ud, dikutip dari kitab terjemahan Al-Jami' Shagir 1 halaman 111, artinya Allah telah mendidikku, lalu Dia didik aku sebaik-baiknya. Ini kata-kata Rasul. Yang mendidik Rasul Allah. Dididiknya Nabi sebaik-baik pendidikan. Jadi ada orang itu dididik langsung oleh Allah. Pendidikan langsung Allah itu namanya laduna ilma, saudara. Ilmu-ilmu laduni. Dia hanya patuh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mendapat perolehan tambahan, ilmu-ilmu tambahan. Contoh ilmu laduni saya dapat kemarin dulu. Habis saya membuat rumah, saya kelelahan, saya duduk di bawah pohon mangga. Saya meyakini saya mendapat wahyu. Ada suara yang ruh saya menangkap. Hai Samsudin, ajarkan kepada murid-muridmu, mengapa mereka tidak gentar kepada Al-Quran. Sedang itu firman Allah, suara Allah. Mengapa mereka lebih gentar kepada desis ular? Saya bilang benar. Mungkin termasuk saya. Kalau dengar desis ular, saya melompat ke atas tempat tidur karena takut digigit. Tapi kalau mendengar wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun, saya santai aja. Mengapa saya lebih takut desis ular dan aum harimau? Di mana iman saya? Suara kokok preman kita lebih takut daripada firman Allah. Mengecil jiwa kita bila kita dihadang preman dengan kokoknya yang menakutkan. Tidak mudah mencapai Islamul Kaabah. Belum beriman kamu yang bila ada yang kau takuti selain Allah. Ini wahyu saya terima 2 hari yang lalu. Lanjut itu berkata sesuatu yang berkata, Samsudin, ajarkan kepada murid-murid bahwa firman Allah itu agung, sebagai tanda mereka telah sampai ke hakikat. Bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, gemetar kulit mereka dan hati mereka, lalu mereka tersungkur sujud. Sudahkah sampai tingkatan itu? Ini ayat sudah. Bila dibacakan ayat sebagai tanda orang-orang yang beriman, bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bergemetar. Kita harus gemetar, saudara, mendengar statement Allah. Hai Muhammad, bila ditanya tentang aku, jawablah aku ini dekat. Jangan cuma sekedar mengerti boleh, tapi tidak ada upaya untuk pembuktian secara ilmiah. Mana dekatnya? Kalau dekat berarti ada suatu hubungan. Siapa yang namanya Kapten Sukaji? Nyaut. Ini tidak dekat, ada jarak 1,25 meter. Ada komunikasi. Yang katanya Tuhan lebih dekat dari orang leher. Terus buta tuli, sumum bukmun umiyum faum la yarjiun. Tidak ada penglihatan buta tuli bisu. Terus itu kan logika yang kita pakai. Bahwa Al-Quran ini fata morgana, hanya penghibur hati,
tidak bisa dibuktikan. Itu suatu tantangan yang menggetarkan kulit, menggetarkan jiwa. Ya Allah, saya akan tempuh ya Allah. Engkau dekat dan saya tidak mengenalimu. Alangkah dhaifnya diri ini. Dengan setan banyak orang bisa bicara, dengan malaikat terbukti banyak. Mengapa dengan engkau dikatakan tidak bisa ya Allah? Apakah engkau ini lebih rendah dari setan? Atau engkau ciptakan kami ini adalah makhluk yang tidak berguna, yang tidak layak mengenalimu ya Allah? Sedang engkau berfirman dalam hadis qudsi, aku ini zat tersembunyi, kuciptakan engkau hai manusia untuk mengenali aku. Saya bingung ya Allah. Asa antara sanggahan masyarakat dan dalil-dalil hadis yang engkau kemukakan, saya sedih ya. Saya akan menyampaikan, batasan saya menyampaikan ya Allah. Kalau masyarakat tidak mau tahu lagi, saya akan berhenti. Saya hidup di dunia hanya sebagai musafir. Benar mobil-mobil saya, benar saudara mobil-mobil saya taruh di pinggir jalan, betul? Kehujanan, saya biarkan rusak. Terlalu banyak. Allah memberi. Saya tidak tolak pemberian Allah karena amanah. Tapi saya kehilangan kemampuan. Saya sudah titipkan di rumah murid, Allah masih kasih lagi. Saya tidak mengerti untuk apa ya. Jadi saya taruh aja di pinggir jalan. Mari saudara hafal, kita lanjutkan dengan dalil-dalil berikut. Silakan. Hadits qudsi riwayat Bukhari nomor 100. Hadits qudsi riwayat Bukhari nomor 1997, dikutip dari kitab terjemahan Sahih Bukhari halaman 191. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, aku menurut dugaan hambaku terhadap aku, dan aku bersama dengan dia apabila dia menyebut aku, apabila dia menyebut aku dalam hatinya, niscaya aku menyebutnya pula sendiriku, dan kalau dia menyebutku di hadapan orang banyak, niscaya aku menyebut pula di hadapan orang banyak yang lebih baik. Cukup. Bahwa di sini merupakan pengantar ilmu tasawuf, merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bila berzikir mengingat Allah, Allah itu mengetahui dan bersama kita. Jadi ini arahan atau pengantar ilmu tasawuf bahwa Allah itu bisa didekati, bisa dikenali. Lanjut. Hadis sahih riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dikutip dari kitab Al-Jami' Shagir 3 halaman 108. Artinya, aku melihat Tuhanku Azza wa Jalla. Aku melihat Tuhanku Azza wa Jalla. Ini kata Rasul. Apakah kita bisa? Tentu harus memuat suatu dalil yang pasti, di mana Rasul sendiri berkata, orang alim itu adalah pewarisku. Mewarisi skala prioritas yang dimiliki Nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ma'rifatullah ini. Karena Nabi juga sudah berkata, yang dijelaskan oleh Allah, katakan Muhammad bahwa aku ini orang biasa seperti kamu. Kalau saya bisa, kamu pun bisa. Lanjut.
Hadis riwayat Bukhari nomor 2004, dikutip dari kitab terjemahan Sahih Bukhari halaman 194. Artinya, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu nanti akan berbicara dengan Tuhannya tanpa perantara juru bahasa, dan tidak ada pula dinding yang membatasi. Ini statement akhir. Ini yang tidak bisa didebat. Dikeraskan saudara Noval, sumber kitabnya disebut dengan jelas. Hadis riwayat Bukhari nomor 2004, dikutip dari kitab terjemahan Sahih Bukhari halaman 194. Artinya, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu nanti akan berbicara dengan Tuhannya tanpa perantara juru bahasa, dan tidak ada pula dinding yang membatasi. Jelas bahwa ma'rifatullah, kemampuan menerima wahyu, dapat juga diterima oleh orang selain para nabi. Jadi pengantar ma'rifatullah sudah saya sampaikan dasar-dasar hukum. Di antaranya, bila ditanya kepadamu tentang aku Allah, jawablah aku dekat. Aku ini lebih dekat dari urat lehermu. Carilah jalan pendekatan kepadaku, kata Allah. Dan suatu saat nanti kamu akan bisa berbicara denganku tanpa juru bahasa dan dinding pembatas. Saudara-saudara sekalian, saya rasa standar akademis tentang ma'rifatullah telah tercukupkan. Kita lanjut pada sub item berikut. Menerima wahyu. Menerima wahyu. Ini saudara, setan sudah banyak memenangkan ronde ini. Banyak orang-orang yang sudah terpengaruh dan mengatakan bahwa manusia tidak bisa menerima wahyu. Kita kemukakan dasar hukum. Silakan. Surah Asy-Syura ayat 51, artinya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Ini dasar hukum yang kokoh, saudara, bahwa manusia bisa menerima wahyu. Hanya dialog atau kalamullahnya tidak face to face, berhadapan muka begini, tapi melalui wahyu yang mempunyai 3 cara. 1, mempunyai hijab di belakang tabir. 2, lewat malaikat. Yang ketiga apa? Perantaraan wahyu langsung, kalamullah. Tapi face to face tidak mungkin. Ini jelas, tidak terdebat. Dan saya sebagai narasumber telah mencapai persepsi ayat ini. Saya menerima wahyu. Lanjut. Surah Al-An'am ayat 106, artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Ikutilah wahyu. Kalau tidak bisa menerima wahyu, lalu bagaimana mengikutinya? Oh, mungkin ayat ini untuk Nabi Muhammad. Tidak dijelaskan di situ. Kurang kokoh dalilnya. Lanjut. Surah Yunus ayat 109, artinya,
dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Cukup, sama, lanjut. Hadis sahih riwayat Tabrani dan dia dari Ubadah bin Samit, dikutip dari kitab Al-Jami' Shagir 3 halaman 113. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi orang mukmin adalah ucapan yang diucapkan kepada hamba oleh Tuhannya dalam tidur. Ya. Ucapan Allah yang disampaikan kepada seseorang, siapapun. Ucapan Allah disampaikan kepada seseorang dalam tidur. Dalam tidur kayak dalam jaga. Ini konteks hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu bisa menerima wahyu, bisa menerima kata-kata Allah, kalam Allah. Lanjut. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada tinggal dari kenabian kecuali al-mubashirah. Sahabat bertanya, apakah al-mubashirah itu? Jawab Nabi, mimpi yang baik. Apabila telah hampir hari kiamat, maka mimpi orang mukmin hampir tidak pernah dusta, dan mimpi seorang mukmin itu sebahagian dari 1/46 bagian dari kenabian. Pada satu riwayat, sebetul kamu mimpi, sebetul kamu cerita. Bahwa mimpi itu 1/40. Berapa, Pak? 6. 1/46 dari nubuah, kenabian, yaitu wahyu. Mimpi siapapun. Cuma Nabi menjelaskan bentuk mimpi itu ada 3, kata Nabi. Mimpi yang dari Allah, mimpi gangguan setan, dan mimpi karena ingatan. Untuk memahami itu membutuhkan proses belajar. Itu telah saya tuangkan dalam satu CD dengan judul Ma'rifatul Ta'wilah. Silakan saudara belajar. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 253, artinya Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Ada di antara para nabi yang Allah berkata-kata langsung, kalam Allah, walaupun tidak face to face, melalui cara wahyu, bil ghaib, bukan nyata berbicara di dunia ini, dalam suatu dimensi ghaib. Walaupun orangnya di dunia, tapi dia dimasukkan dulu dalam suatu dimensi tertentu, baru dia mampu menerima wahyu. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar lebih lanjut. Apakah betul manusia itu bisa menerima wahyu berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Sunnah Nabi? Kita menentang tipu daya setan yang mengatakan bahwa wahyu tidak bisa diterima lagi oleh manusia biasa selain Nabi. Lanjut. Surah An-Nisa ayat 164, artinya, dan kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Itu kalamullah, bukan tentang wahyu. Lanjut. Surah Hud ayat 37, artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Ini kepada Nabi Nuh, yaitu untuk Nabi diperintah membuat wahyu, membuat perahu dalam wahyu. Itu kan Nabi. Kalau manusia biasa mana dalilnya? Sesungguhnya orang alim itu pewaris Nabi. Kemampuan itu dimiliki oleh orang alim sebagai pewarisnya. Apakah yang kita warisi itu harta Nabi, kekayaan Nabi, atau istri beliau? Yang kita warisi adalah
prioritas kemampuan spiritual. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 124 artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Itu juga contoh wahyu yang diterima Ibrahim. Lanjut, dicari yang bukan kepada Nabi, tetapi kepada selain Nabi. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Imam-imam itu bukan nabi, saudara. Mereka mendapat tuntunan wahyu. Ini ayat, saudara. Kita mau debat bagaimana? Coba baca sekali lagi, saudara Nova. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka bahwa kami menjadikan mereka itu imam-imam. Jadi yang menjadikan imam adalah Allah, bukan atas kesepakatan orang kampung dan mengangkat seseorang menjadi imam, tapi Allah yang mengangkat lewat wahyunya. Lalu diperintah. Sang imam itu harus berbuat apa? Diperintah dalam tuntunan wahyu. Juga tentang sholat, puasa, zakat, haji, tentang keseluruhan ajaran Islam. Juga tentang iman. Lanjut. Surah Al-Anfal ayat 12 artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Malaikat pun menerima wahyu. Lanjut. Surah An-Nahl ayat 68 artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Lebah menerima wahyu, saudara. Lalu ada pendapat sekelompok masyarakat yang berkata manusia tidak bisa menerima wahyu. Alangkah naif metode berpikirnya. Wahyu mampu diterima oleh lebah, ofu, dan manusia manda tidak dapat menerima wahyu. Mengapa kita tidak bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebah saja? Tidak perlu kita jadi manusia. Yang Allah berfirman, manusia itu sebaik-baik ciptakan, sesempurna makhluk, setinggi-tinggi derajat adalah manusia. Mengapa lebah mampu menerima wahyu dan manusia tidak? Lanjut. Surah Fussilat ayat 12 artinya, maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Langit pun menerima wahyu. Lanjut. Surah Al-Qasas ayat 7 artinya, dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Saudara-saudara sekalian, ibunda Musa itu bukan nabi, bukan seorang wali. Dia ibunda biasa.
yang melahirkan seorang anak calon nabi. Tapi beliau itu bukan nabi. Bukti faktual yang tidak terdebat bahwa manusia biasa pun mampu menerima wahyu. Di antaranya Ibunda Musa. Lanjut. Surah Ali Imran ayat 45 artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggambarkan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Cukup. Ibunda Al-Masih, Nabiullah Isa Al-Masih juga menerima wahyu. Beliau bukan nabi, beliau bukan seorang wali, beliau bukan malaikat, saudara. Seorang perawan suci yang dalam kandungannya Allah berfirman, terbitlah seorang bayi yang bernama Isa Al-Masih. Toh Bunda Maryam juga menerima wahyu. Beliau orang biasa. Ini juga dalil yang tidak terdebat bahwa manusia biasa bisa menerima wahyu. Petunjuk wahyu, saudara, tetap kita tutup dengan hadis pilihan penutup Ma'rifatullah. Baca sekali lagi dalil Ma'rifatullah yang terakhir. Engkau suatu saat Hadis riwayat Bukhari nomor 2004, dikutip dari kitab terjemahan Sahih Bukhari halaman 194, artinya dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kamu nanti akan berbicara dengan Tuhannya tanpa perantara juru bahasa, dan tidak ada pula dinding yang membatasi." kejelas bahwa wahyu bisa diterima ahli zikir. Surah An-Nahl ayat 43 artinya, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu Muhammad kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka." Orang-orang lelaki yang kami beri wahyu, bukan nabi. Kalau nabi disebut nabi, ini orang-orang. Sebelum kamu, wahai Muhammad, banyak orang-orang laki-laki yang bukan nabi menerima wahyu. Lanjut. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Siapa orang-orang itu? Allah berfirman, itulah ahli zikir yang bukan nabi mereka. Tanya kepada mereka tentang wahyu, dan mereka akan berkata tentang wahyu. Karena ahli zikir yang sampai ke tingkatannya adalah terbukanya hubungan hablum minallah, dan mereka bisa menerima wahyu. Ini juga menunjukkan suatu dalil akurat bahwa wahyu bisa diterima selain nabi. Dan sulit mendebat ayat ini kecuali orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, memilah-milah pembicaraan untuk mendebat ini. Urusan wahyu, saudara, saya cukupkan sekian. Jadi saudara sekalian, kita bahas tambahan tentang mutawakkilin. Silakan. Surah At-Talaq ayat 3 artinya, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Tawakal ini, saudara, janji Allah ini berbentuk perolehan. Barang siapa sampai ke tingkat takwa, maka dia akan dicukupi Allah. Apakah takwa itu? Perilakunya yaitu jihad dan menolong agama Allah. Dalilnya kemukakan. Surah Al-Maidah ayat 56 artinya, "Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya penolong agama Allah itulah yang pasti menang." Penolong agama Allah, yaitu orang-orang yang tawakal.
Saudara lihat perilaku Nabi Muhammad. Sampai tidak memiliki rumah. Jubahnya pun di saat mati hanya sisa satu, sudah robek. Istri-istrinya tidak memakai perhiasan. Karena beliau menyerahkan seluruh hidupnya dalam jihad mengembangkan agama Allah. Tidak menggubris kebutuhan internnya. Orang-orang yang demikian, yang seluruh hidupnya ditumpahkan untuk membela agama Allah dan berjihad di jalannya, maka Allah akan mencukupi baik urusan dunianya, harta, kesehatan, kehormatan, perlindungan, cinta dan lain sebagainya, serta kecukupan di akhirat, yaitu surga, ridho, dan berhimpun dengan hamba-hamba Allah yang soleh yang lain. Saudara-saudara sekalian, tawakal adalah bagian daripada ihsan. Jadi ihsan ada bahagian satu, ma'rifatullah, mutakin, isinya adalah ma'rifatullah, laduna ilmul yakin. Yang kedua, mutawakilin, orang-orang yang tawakal, yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk menolong agama Allah sesuai surat Muhammad ayat 7. Silakan baca. Surah Muhammad ayat 7 artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka diteguhkan kedudukannya. Tidak ada yang bisa merendahkan. Yang tulus menolong agama Allah dengan harta dan jiwa, Allah akan teguhkan ekonominya, teguhkan keyakinannya, teguhkan kesehatannya, teguhkan kecerdasannya, teguhkan cinta manusia kepadanya, dan teguhkan hal-hal yang lain, baik keselamatan dan lain sebagainya. Lanjut. Surah Al-Hajj ayat 78 artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Berjihad yang sebenar-benar untuk menjadi orang-orang yang bertawakal. Kita cukupkan tawakal, dan saya yakin saudara sudah mengerti apakah tawakal itu. Satu yang akhir, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Lanjut. Surah Al-Mu'min ayat 14 artinya, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ikhlas beribadah. Apapun kata Al-Quran kita turuti, apapun kata hadis kita ikuti, apapun wahyu pribadi kepada kita, kita laksanakan. Hatta pontang panting kita melakukannya. Laksanakan wahyu Allah Al-Quran, laksanakan sabda Nabi, laksanakan wahyu-wahyu yang turun pribadi secara Anda, kepada Anda, walaupun dengan risiko apapun, maka saudara termasuk mukhlisin. Apakah perolehan mukhlisin itu? Bila orang jadi mukhlisin, jadi apa sih? Lanjut. Hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi riwayat Bukhari artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah berfirman, siapa yang memusuhi seorang kekasihku atau menjadi kekasih Allah, mukhlisin menjadi kekasih Allah. Ini perolehan orang-orang yang tulus ikhlas dalam beragama, menjadi kekasih Allah. Lanjut. Maka aku mengumumkan perang kepadanya, dan aku mengumumkan perang kepadanya, dan
dan tiada mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada menjalankan kewajibannya, dan selalu seorang hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah. Cukup. Skala prioritas perolehan orang-orang mukhlishina lahuddin adalah menjadi kekasih Allah. Orang-orang yang memerangi dia, membenci dia, jengkel kepada dia, terbalik Allah akan memerangi orang itu. Tanda-tanda mereka adalah mereka menepati hukum-hukum wajib di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Lanjut. Sehingga kusukai, sehingga Allah ridho, cinta, suka. Maka apabila aku telah kasih padanya, bila Allah telah mengasihi orang itu, akulah yang menjadi pendengarannya, yang mendengar dengan itu. Bila ia mendengar, pendengarannya adalah bantuan Allah. Sesuatu yang penting tidak akan dia lupakan. Masuk suara, ia mengerti. Ini dari sumber kebenaran atau kekeliruan. Allah membantu pendengarannya seolah-olah bila ia mendengar, Allah yang mendengar. Lanjut. Dan sebagai tangan yang digunakannya, dan kaki yang dijalankannya, dan apabila ia memohon kepadaku, pasti kukabulkan, dan jika dia berlindung kepadaku, pasti ia akan kulindungi. Cukup. Bila orang-orang yang mencapai tingkatan mukhlishina lahuddin meminta doa sesuatu kepada Allah, Allah kabulkan. Bila minta perlindungan, dilindungi. Lanjut. Dan aku tiada mondar-mandir dari sesuatu, sedangkan aku yang melakukannya. Mondar-mandirku dari pribadi seseorang mukmin adalah ia tidak suka pada kematian, dan aku tidak suka akan memburukannya. Allah itu bingung. Bila tiba masanya mukhlishina lahuddin itu mati, Allah bolak-balik cabut enggak, cabut enggak, cabut enggak. Karena kita yang mencapai mukhlishina lahuddin ini sangat dikasihi Allah. Jadi apakah perolehan mukhlishina lahuddin? Orang-orang yang ikhlas dalam beragama. Satu, menjadi kekasih Allah. Bila ia dimusuhi, Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Bila ia berbicara, mendengar, dan membuat sesuatu dengan tangannya, adalah penuh dengan barokah dari sisi Allah. Seolah-olah Allah yang berbuat itu. Sampai demikian saudara. Bila ia berdoa, Allah kabulkan. Bila ia minta perlindungan, Allah lindungi. Sampai matinya mukhlishina lahuddin juga membingungkan Allah. Dimatikan enggak, dimatikan enggak. Kalau lihat daftar sudah saatnya ajal. Tapi kalau lihat ilmunya, keikhlasannya, sangat sayang untuk dimatikan. Ini saudara bahagian dari ihsan. Jadi apakah Islamul kafah? Islamul kafah adalah seseorang yang melaksanakan rukun iman dengan benar, sehingga ia beroleh surga dan mendapat predikat muslimin. Rukun Islam dia lakukan dengan benar. Bila seseorang meraih bahagian kedua daripada rukun yang disebut iman, rukun iman dia lakukan, lalu cabang-cabang iman dia lakukan dan ranting-rantingnya, maka ia beroleh gelar mukminin. Dan ia beroleh darajatun ula, kedudukan tinggi, prioritas tinggi di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menyelesaikan tingkatan ihsan,
yaitu bertakwa kepada Allah, tawakal dan mukhlishina lahuddin, maka dia menjadi kekasih Allah. Permohonannya dikabulkan, dapat perlindungan, dan Allah mencintainya. Setinggi-tinggi derajat manusia adalah mukhlishina lahuddin, yang setan tidak mampu menyalahkannya lagi. Saudara-saudara sekalian, bagi tingkatan ihsan ini bergelar sidikin. Orang-orang yang mencapai tingkatan ihsan, mereka adalah kelompok sidikin, baik tingkat mutakin, mutawakilin, ataupun mukhlisin lahuddin. Mereka lah kaum sidikin. Orang-orang beriman adalah kaum mukminin, orang Islam adalah muslimin. Ketiga-tiganya kita miliki, maka kita telah memiliki Islamul kafah. Sekian saudara, kita bersama berdoa semoga kita mampu menempuh Islamul kafah dan kita digolongkan kaum sidikin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.